Arsenal sit just 4 points from a Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Rotasi Arsenal dibayar mahal, Saliba Tomiyasu jadi korban. Mikel Arteta membuat keputusan untuk merotasi skuadnya seperti pada leg pertama di markas Lisbon. Arteta merotasi skuadnya karena berhadapan dengan jadwal yang padat. Prioritas tim saat ini adalah menjuarai Liga Inggris. Dia pun mencadangkan nyaris separuh pemain utama agar bisa bugar ketika berhadapan dengan Crystal Palace pada minggu nanti. Namun strategi itu ternyata menjadi bumerang. Arsenal gagal mengistirahatkan pemain utama sekaligus gugur dari Liga Eropa. Beberapa pemain kunci seperti bek sayap Alexander Zinchenko dan gelandang Granit Xhaka justru harus bermain sampai 120 menit akibat laga berujung adu penalti. Pemain utama yang dicadangkan yakni Partey dan Saka juga tetap harus bermain sekitar 1 jam. Selain itu Arsenal juga mendapatkan pukulan ketika kedua pemain The Gunners cedera dan harus ditarik keluar pada awal laga. Mereka adalah William Saliba dan Takehiro Tomiyasu. Kehadiran Tomiyasu dan Saliba tentu sangat penting di lini pertahanan Arsenal musim ini. Terlebih, Arsenal tidak punya banyak stok back pengganti bagi keduanya. Meskipun didera nasib buruk, Odegaard sama sekali tidak khawatir. Pasalnya di posisi bek kanan, Arsenal masih punya nama Ben White yang menjadi pilihan utama Arteta. Sedangkan di posisi bek tengah, Arsenal juga masih punya nama Rob Holding yang menggantikan William Saliba. Keputusan Wenger hapus aturan gol tandang, Arsenal dirugikan. Ada peran Arsene Wenger di balik kegagalan Arsenal melaju ke babak 16 besar Liga Eropa musim 2022-2023. Pasalnya Arsene Wenger adalah salah satu sosok yang getol meminta aturan gol tandang dihapus dari kompetisi Eropa. Seperti diketahui pada Juni 2021, UEFA membuat pengumuman yang cukup penting untuk kompetisi antar klub di Eropa. UEFA memutuskan untuk menghapus aturan agregat gol tandang dari kompetisi antar klub awal musim 2021-2022. Presiden UEFA Alexander Calverin mengatakan jika aturan itu menghalangi tim tuan rumah, terutama di leg pertama untuk menyerang, karena mereka takut kebobolan gol yang akan memberikan keuntungan krusial bagi lawan mereka. Jika memakai aturan gol tandang, Arsenal harusnya lolos ke perempat final Liga Eropa karena agregat dengan Sporting Lisbon memang 3 sama. Tetapi Arsenal bikin 2 gol tandang, sedangkan Sporting hanya punya 1 gol. Namun karena aturan gol tandang sudah dihapus, agregat 3 sama membuat laga Arsenal versus Sporting CP dilanjutkan ke extra time. Dan pada akhirnya Arsenal harus kalah melalui adu penalti setelah tidak ada gol pada extra time. Arteta sebut pemain pengganti dengan panggilan khusus. Di era Arteta ini, penggemar tidak akan mendapatkan istilah pemain pengganti dalam skuad Mikel Arteta. Kini Arteta menyebut kosakata tersebut dengan pemberi dampak. Kata itu diperkenalkan oleh pelatih asal Spanyol ke dalam kosakata barunya. Penambahan kosakata terbaru di Arsenal adalah contoh lain dari Arteta yang berusaha membuat semua orang di sekitar skuad merasa nyaman dan menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi saat ini. Arteta menggunakan hal tersebut untuk menyamakan mentalitas pemain dan mempengaruhi permainan untuk dimenangkan. Arteta kritik pedas performa anak asuhnya. Arsenal gagal lolos ke perempat final Liga Eropa 2022-2023. Pelatih Arsenal Mikel Arteta pun bereaksi atas hal tersebut.
Dia mengkritik pedas penampilan dari Gabriel Jesus dan kawan-kawan. Laga berjalan sulit, Arteta sendiri tidak begitu puas dengan penampilan para pemain Arsenal khususnya di waktu normal. Arteta menilai The Gunners belum bisa menunjukkan kapasitas terbaiknya untuk menguasai jalannya pertandingan kali ini. Dengan sederet kekurangan tersebut, Arsenal pun akhirnya harus menelan pil pahit di Liga Eropa 2022-2023. Mereka harus menghentikan perjalanan di babak 16 besar dan fokus untuk mengamankan tempatnya di Liga Premier. Mentalitas adu penalti jadi PR untuk Arteta. Ujian terbaru Arsenal adalah mengatasi tekanan fisik dan mental dalam menghadapi drama adu penalti. Fisik yang sudah mulai terkuras dan rotasi yang tidak berjalan sesuai rencana memaksakan Arteta menurunkan pemain andalannya yang sebenarnya perlu diistirahatkan. Meski sedikit terlambat bergabungnya Martin Odegaard sempat memberikan perubahan dalam permainan Arteta, tetapi Sporting bertahan untuk memaksakan penalti. Hasil ini juga menodai torehan apik Aaron Ramsdale di Emirates Stadium. Pasalnya belum ada satu gol yang bersarang di gawang Arsenal selama bermain di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Eropa 2022-2023. Namun kesucian itu akhirnya ternodai dengan cara yang tidak biasa. Arsenal unggul dengan Trossard, nasib Mudryk jadi sorotan. Ian Wright percaya bahwa Arsenal mendapatkan jackpot dengan mendatangkan Leandro Trossard pada Januari lalu. The Gunners merekrut Leandro Trossard dengan harga awal 21 juta pound sterling. Setelah mereka tidak memenuhi harga yang diminta Shakhtar Donetsk untuk target utama Mykhailo Mudryk yang akhirnya bergabung dengan Chelsea. Meski begitu, Mudryk yang menjadi target utama justru kesulitan membuat kesan di Stamford Bridge. Sedangkan Trossard memberikan dampak yang signifikan bagi tim Mikel Arteta. Dan meskipun Ian Wright awalnya mengaku kecewa karena melewatkan kesempatan untuk mendapatkan Mudryk, mantan striker Arsenal itu bersikeras bahwa pemain sayap Ukraina tersebut juga akan kesulitan untuk bermain seperti yang telah ditampilkan oleh Leandro Trossard. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!